Senjata nuklir adalah senjata paling mematikan di dunia, dan ada 9 negara di dunia ini yang memilikinya. Lalu apakah Indonesia juga menjadi salah satunya? Ayo temukan jawabannya di dalam video ini. Senjata nuklir adalah senjata paling merusak, berbahaya, tidak manusiawi, dan tidak pandang bulu yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Senjata nuklir memiliki skala kerusakan yang maha dahsyat pasca letusan, maupun dalam dampak radioaktifnya, yang akan terus-menerus menyebar dan merusak secara genetik. Dan di dalam video ini, TV Kuno akan membahas tentang beberapa negara yang memiliki senjata nuklir ini, yang dimana beberapa negara ini juga tengah dilanda konflik yang bisa kapan saja akan pecah dan bisa menjadi perang dunia. Lalu negara mana saja yang memiliki senjata paling mematikan di dunia ini? Apakah Indonesia juga memilikinya? Jika kalian penasaran, ayo tonton video ini sampai selesai. Berikut inilah negara-negara yang memiliki senjata nuklir, senjata paling mematikan di dunia. Di nomor 9, sebagai negara pemilik senjata bom nuklir, ada negara Korea Utara, yang ada di benua Asia. Korea Utara adalah salah satu negara di benua Asia yang dianggap sebagai salah satu negara paling terisolasi di dunia. Meski begitu, negara Korea Utara yang kini tengah mendapat sanksi ekonomi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, nyatanya mampu menjadi salah satu negara yang memiliki senjata nuklir. Bahkan, negara yang bersebelahan dengan Korea Selatan ini diperkirakan memiliki 20 hingga 30 hulu ledak nuklir. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah sebenarnya yang dimiliki Korea Utara, tapi hal ini telah menimbulkan masalah keamanan utama bagi tetangganya, yakni Jepang dan Korea Selatan, serta seluruh dunia, terutama bagi Korea Selatan, karena kedua negara ini memang sedang berperang, dan saat ini damai karena tengah dalam aksi gencatan senjata. Di nomor 8, ada negara Israel, yang ada di benua Asia. Selanjutnya, ada negara Israel yang juga dilaporkan memiliki sekitar 90 senjata nuklir, yang dapat diluncurkan melalui rudal, kapal selam, dan pesawat terbang. Israel yang kini tengah berkonflik dengan Hamas Palestina dan Lebanon itu, terus membangun kekuatan nuklirnya. Israel sendiri diketahui telah merahasiakan program nuklirnya, dan diperkirakan bahwa Israel telah memiliki kemampuan nuklir sejak akhir 1960-an. Akan tetapi, Israel tidak pernah untuk mengizinkan inspeksi internasional atau verifikasi atas fasilitas nuklirnya. Israel adalah salah satu negara dengan militer paling kuat di dunia. Program senjata atomnya yang canggih memberinya keuntungan dibandingkan negara-negara lain di kawasan itu. Persenjataan itu juga membuat Israel lebih kuat mencegah perlawanan negara di sekitarnya. Status Israel sebagai negara pemilik senjata nuklir memiliki implikasi signifikan bagi keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Di nomor 7, ada negara India, yang ada di benua Asia. Negara India telah dilaporkan menyimpan senjata nuklir sekitar 164 buah, yang kemungkinan dapat diluncurkan dari rudal pesawat terbang. Negeri ini juga tercatat pernah melakukan uji coba nuklir sebanyak 3 kali pada tahun 1974 dan 1998. Meskipun demikian, pemerintah India telah berkomitmen untuk tetap menjaga perdamaian dengan tidak berpartisipasi dalam perlombaan senjata, dan sebagai gantinya bekerja menuju inisiatif perlucutan senjata. Perkembangan terbaru dalam ambisi senjata nuklir India adalah partisipasinya dalam menciptakan program verifikasi kemitraan internasional untuk perlucutan nuklir. Program itu bertujuan untuk mengembangkan metode guna memverifikasi komitmen pengurangan senjata antar negara. Di nomor 6, ada negara Pakistan, yang ada di benua Asia. Negara selanjutnya, ada Pakistan yang diperkirakan telah memiliki sekitar 170 senjata nuklir. Negara ini enggan meratifikasi perjanjian pelarangan senjata nuklir sejak tahun 2018. Dan pada tahun 2022, Pakistan menggelontorkan dana sebanyak 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 15 triliun rupiah untuk membangun kekuatan nuklirnya.
Meskipun ada seruan dari dalam dan luar Pakistan untuk mengurangi persediaannya dan menandatangani perjanjian non-proliferasi, ibu kota Islamabad masih kekeh untuk menolak melakukannya karena masalah keamanan regional, terutama untuk menghadapi ancaman dari India. Bahkan, beberapa tahun terakhir, Pakistan telah berhasil menguji beberapa rudal jarak jauh yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Di nomor 5, ada negara Inggris yang ada di benua Eropa. Dan selanjutnya, ada negara Inggris yang diperkirakan telah mengoleksi sekitar 225 senjata nuklir. Dan pada tahun 2022, Inggris diketahui telah menggelontorkan biaya sebesar 6,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 105 triliun rupiah untuk menambah persediaan senjata nuklir yang dimilikinya. Inggris diketahui pertama kali meluncurkan program senjata nuklirnya pada sekitar tahun 1940, dan uji coba nuklir pertama dilakukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1952, sedangkan yang terakhir pada 26 November 1991. Dan kini, pemerintah Inggris telah berupaya untuk mengurangi cadangan nuklirnya secara bertahap sejak tahun 1998 dengan alasan peningkatan keamanan global. Di nomor 4, ada negara Perancis yang ada di benua Eropa. Selanjutnya, ada negara Perancis yang dilaporkan memiliki sekitar 290 senjata nuklir yang dapat diluncurkan kapan saja dari kapal selam atau rudal yang dijatuhkan dari pesawat. Dan pada tahun 2022 lalu, Perancis berhasil menghabiskan anggaran sekitar 5,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 86 triliun untuk pemeliharaan kekuatan nuklirnya. Negara ini sudah membuat senjata nuklir sejak tahun 1950-an, sebagai upaya memulihkan paritas politik dan militer dengan relasinya. Prancis juga merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, atau biasa disebut dengan NATO. Meski nuklirnya bukan bagian dari struktur komando militer terpadu aliansi tersebut, namun Prancis dapat menggunakannya jika ada ancaman. Di nomor 3, ada negara Cina yang ada di benua Asia. Negara Cina adalah negara dengan kekuatan baru yang kini mampu menyaingi hegemoni dari Amerika dan Rusia. Cina sendiri diperkirakan telah memiliki senjata nuklir sebanyak 410 buah. Dan pada tahun 2022, negara di bawah kepemimpinan Xi Jinping itu mengeluarkan biaya sebesar 11,7 miliar dolar Amerika atau setara 181 triliun rupiah untuk perawatan senjata nuklirnya. Bahkan, kini Cina juga berpotensi memiliki setidaknya rudal balistik antar benua sama banyaknya dengan Amerika Serikat atau Rusia, dan diketahui terus menambah jumlah senjata nuklirnya yang diprediksi akan berlipat ganda menjadi sekitar 700 buah dalam beberapa tahun ke depan. Namun meski terus menambah kuantitas senjata nuklirnya, pemerintahan Xi Jinping tetap menerapkan kebijakan untuk tidak memakainya, kecuali sebagai tindakan balasan ke negara lain yang menyerang dengan senjata nuklir serupa. Di nomor 2, ada negara Amerika Serikat yang ada di benua Amerika. Selanjutnya ada negara yang dijuluki sebagai negara Paman Sam, yang dimana Amerika Serikat diketahui telah memiliki sekitar 5.224 senjata nuklir. Dan sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia ini, Amerika jugalah yang tercatat di dalam sejarah sebagai negara pertama yang menciptakan senjata nuklir, dan juga menjadi satu-satunya negara yang pernah menggunakan kekuatan nuklirnya, yakni untuk meledakkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di negara Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Selain itu, Amerika juga adalah negara produsen tenaga nuklir terbesar di dunia, yang menyumbang lebih dari 30% pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia. Dan yang ada di nomor 1, sebagai negara yang memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia, ada negara Rusia, yang ada di benua Eropa. Negara Rusia, atau yang dulunya adalah negara Uni Soviet, memang menjadi satu-satunya negara yang bisa dibilang sebanding dengan Amerika dalam hal kekuatan militer. Negara yang kini di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin ini, bahkan berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara yang memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia.
Rusia bahkan diperkirakan memiliki senjata nuklir dengan jumlah lebih dari 5.500 hulu ledak nuklir. Dan belum lama ini, Presiden Vladimir Putin juga memperingatkan Barat bahwa Rusia bisa menggunakan senjata nuklir jika diserang dengan rudal konvensional. Dan walaupun sebenarnya Rusia telah menandatangani banyak perjanjian perlucutan senjata nuklir, tapi nyatanya Rusia justru terus terlihat bekerja keras untuk memodernisasi persenjataan nuklirnya. Nah, itu dia deretan negara yang memiliki senjata nuklir, dan ternyata Indonesia tidak memiliki senjata ini. Jika menurut kalian, perlukah Indonesia juga memiliki senjata paling berbahaya di dunia ini? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga di-share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.